Haleluya. Puji bahwa Yahweh, kita akan melanjutkan pengajaran ya dari orang pilihan. Kita memasuki kitab Keluaran 33. Kita akan baca ayat 1 sampai 11, tapi nanti saudara baca semua ya sampai selesai. Tuhan berkenan kita akan menyelesaikan satu bab ini. Keluaran 33 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca semua ayat bersama-sama sesuai apa yang tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah engkau bawa keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang aku telah bersumpah kepada Abraham, kepada Yitzhak dan kepada Yakub, dengan mengatakan, aku akan memberikan negeri itu kepada keturunanmu. Dan aku akan mengutus seorang malaikat untuk ada di depanmu. Aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, agar aku tidak membinasakan engkau di jalan. Dan bangsa itu mendengar ucapan menakutkan itu, dan mereka pun menjadi berduka, dan tidak seorang pun mengenakan perhiasannya. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, berkatalah kepada Bani Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Pada satu waktu aku akan pergi ke tengah-tengahmu, dan aku akan membinasakanmu. Nah, sekarang tanggalkanlah perhiasan-perhiasanmu dari dirimu, maka aku akan mengatakan apa yang akan aku lakukan kepadamu. Dan dari gunung Horeb Bani Israel pun menanggalkan perhiasannya. Dan Moshe mengambil kemah lalu membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Dan terjadilah siapa yang mencari Yahweh, dia harus pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Dan terjadilah apabila Moshe pergi ke kemah itu, seluruh bangsa itu bangkit dan berdiri, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dan pandangannya sampai masuknya ke dalam kemah itu. Dan terjadilah apabila Moshe masuk ke dalam kemah itu, tiang awan itu akan turun dan berdiri di pintu kemah itu, dan berbicara dia dengan Moshe. Nah, seluruh bangsa itu akan melihat bahwa tiang awan itu berdiri di pintu kemah. Lalu bangkitlah seluruh bangsa itu, dan mereka pun bersembah sujud masing-masing di pintu kemahnya. Dan Yahweh akan berfirman kepada Moshe muka dengan muka, seperti ketika seseorang berbicara kepada temannya. Lalu ia pun kembali ke perkemahan, dan yang melayani dia, Yoshua anak Nun, seorang pemuda, tidak beranjak dari tengah-tengah kemah itu. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur ya. Kebenaran firman Tuhan terus menerus kita belajar, kita pelajari ya. Kita pelajari supaya kita bisa lebih mengenal Tuhan melalui firman-Nya, ya. Kita tahu bahwa Tuhan yang saudara dan sembah adalah Tuhan yang cemburuan. Dia sendiri berkata, aku adalah Tuhan yang cemburuan, ya. Dan bukan hanya sampai di situ, tetapi dia berkata, aku akan membalas sampai kepada keturunan ketiga dan keempat bagi orang yang membenci dia, ya. Karena itu kita sebagai ciptaannya, kita belajar untuk mengenal pencipta kita dengan benar, ya. Dan kita mengucap syukur bahwa ya perkenalan kita dengan Tuhannya bangsa Israel, ya, berjalan dengan caranya Tuhan, ya.
pengenalan kita akan Bapa Yahweh dan pengenalan bangsa Israel pada waktu itu kepada Bapa Yahweh pun ya mungkin bisa dikatakan kurang lebih sama ya. Karena bangsa ini keluar dari dari tanah Mesir. Mereka juga menyaksikan mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam perjalanan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, mereka mulai mengenal Tuhan yang dahulu disembah oleh leluhur mereka, Abraham, Yetsak, dan Yakub. Ya, dan kita juga sedang terus belajar mengenal Bapa Yahweh melalui firman-Nya. Ya, karena firman itu sendiri adalah pribadinya, ya. Dan kita hanya bisa mengerti firman itu dengan benar kalau dia berkenan menyingkapkannya. Kenapa? Karena firman itu adalah pribadinya dan firman itu adalah rahasianya. Rahasia Bapa tidak akan dibuka kepada semua orang. Walaupun semua manusia ini adalah ciptaannya, tetapi karena dosa, maka ada dua kelompok besar manusia di tengah dunia, ya, yang sungguh-sungguh murni anak Bapa Yahweh, atau yang berasal dari Bapa Yahweh, dan yang berasal dari sejahat. Nah, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Saat ini kita terus diproses, ya. Kita melihat bagaimana bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang berdasarkan keturunan sesuai dengan apa yang dikatakan Bapa Yahweh kepada Moshe dalam kitab Keluaran pasal ketiga, keempat. Bahwa Yesra itu adalah anak sulung dari Bapa Yahweh. Ya. Dan kita melihat karena anak sulung ini sudah sekian ratus tahun, 400 tahun ya, di dalam perbudakan, di dalam kuasa daripada si jahat. Artinya mereka menyembah kepada ilah-ilah lain, sehingga mereka juga menjadi tidak mengenal Tuhannya. Termasuk Moshe, ya. Tetapi Tuhan menepati janjinya. Walaupun keturunan Abraham ini tidak mengenal Bapa Yahweh, Tuhan memperkenalkan dirinya melalui Moshe, ya. Kemudian bangsa ini mulai perlahan tapi pasti dicelikkan matanya, ya. Tuhan mulai memberikan arahan, yaitu firman, ya, yaitu Torah, aturan, perintah, dan ketetapan. Satu kelompok apapun bentuknya, satu kelompok ya, harus ada aturan, perintah, dan ketetapan yang berlaku atas kelompok tersebut, ya. Nah, dalam hal ini kelompoknya yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel harus ada aturan, perintah, dan ketetapan untuk membuat bangsa ini tertib. Tanpa aturan, perintah, dan ketetapan, manusia cenderung memakai kebebasannya melakukan apa yang dia ingini sesuai keinginan sendiri tanpa melihat apakah yang mereka lakukan itu melukai ataupun menyakiti hati orang lain. Mereka nggak peduli. Karena itu harus ada aturan, harus ada perintah, harus ada ketetapan. Karena itu Tuhan memberikan perintah ini, aturan dan ketetapan ini kepada bangsa Israel. Ya, nah, kita sudah belajar minggu kemarin, ya, ketika Tuhan mau memberikan Torahnya, ya, Tuhan memperlihatkan jati dirinya melalui ciptaannya, melalui kilat, melalui petir, melalui api atau asap, sehingga membuat bangsa ini ketakutan.
Ya. Dan kita sudah belajar minggu kemarin bagaimana awalnya percaya karena takut. Ya, sesuai firman Tuhan yang sudah kita pelajari, aku percaya karena aku takut ya dalam kitab Mazmur kan. Nah, demikian juga bangsa Israel. Ketika mereka takut melihat kemahadahsyatan Tuhan, mereka percaya. Ya. Tetapi kemudian ketika Mose diperintahkan Tuhan untuk naik ke Gunung Horeb, ke gunungnya Tuhan. Ya. Sekian lama 40 hari, 40 malam, tidak ada berita. Ya. Mulai tertimbul isu-isu di tengah mereka, ya. Yang pasti ditimbulkan mungkin dari 1-2 orang, kemudian menyebar, ya. Menyebar akhirnya membuat bangsa ini berontak terhadap firman Tuhan, ya. Nah, firmannya kan belum turun, ya. Jadi belum diajarin, mereka memang belum tahu. Tetapi mereka melihat betapa dahsyatnya Tuhan, ya. Nah, kita melihat di situ ketika Mose sedang ada di gunung, bangsa ini mulai berulah sehingga mereka membuat patung, menyembah patung, ya. Membuat murka Tuhan atas bangsa ini, ya. Nah, kita melihat dari minggu kemarin, ya, Mose mengungkapkan kemarahannya, sehingga disitulah kita melihat mulai terjadi pemisahan dari 12 suku Israel. Ternyata hanya 1 suku yang tetap mau setia kepada Tuhan, yaitu suku Lewi, sukunya Mose, ya. Sehingga dengan apa yang terjadi, Tuhan akhirnya nanti akan menetapkan bahwa suku inilah yang akan melayani Tuhan, ya. Dan kita melihat ya dari yang sudah kita pelajari, murka Tuhan dinyatakan. Orang-orang Lewi disuruh pakai senjata membunuh semua saudara mereka yang berjumlah kira-kira 3.000 orang mati dalam 1 hari. Dan saya menafsirkan mereka yang mati ini adalah mereka yang menjadi provokator, sehingga bangsa ini tidak ada kendali, akhirnya menyembah kepada berhala, ya. Dan kita melihat, kita belajar dari apa yang kemarin minggu lalu dinyatakan. Tuhan murka kepada bangsa ini, ya. Tetapi Mose sebagaimana kehendak Tuhan dipakai oleh Tuhan juga, ya. Dari apa yang kita baca atau pelajari minggu lalu, mencoba merendahkan murka Tuhan, ya. Nah, kita melihat dari apa yang tadi kita baca, Tuhan memerintahkan bangsa ini atau Mose untuk membawa saudara-saudaranya ke tanah perjanjian. Tetapi dengan catatan, ya, Tuhan bilang tadi dari ayat-ayat yang tertulis, aku akan mengutus seorang malaikat untuk berjalan di depanmu untuk mengusir para penduduk-penduduk di tempat yang sudah ditetapkan Tuhan. Dan Tuhan menegaskan bahwa Bapa Yahweh sendiri tidak akan berjalan bersama dengan mereka atau di tengah-tengah mereka, ya. Hal ini membuat bangsa ini menjadi sedih, ya, kalau ditinggalkan Tuhan. Tetapi ya Tuhan bilang, kamu bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu keras kepala dan tidak mau menerima saran dari siapapun, ya. Dan itulah karakter daripada bangsa Israel, ya. Nah, kita melihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya, cara Tuhan bagaimana Mose ini, ya, kita melihat
yang menjadi pengantara antara Tuhan dengan umatnya. Ya, karena bangsa ini kan takut untuk menghadapi Tuhan secara langsung. Sehingga mereka meminta supaya Mose ajalah yang menghadap Tuhan. Dan kita melihat dari kejadian-kejadian yang telah terjadi, suatu pengajaran juga bagi Mose. Nah, saya percaya dari apa yang telah terjadi Mose belajar. Sehingga saya percaya dia memohon kepada Tuhan. Gak usah lagi lah aku naik ke gunung. Karena kalau dia naik ke gunung kan gak kelihatan bentuknya. Si Mose naik ke gunung hilang ya sudah. Hilang seolah-olah gak ada pemimpin. Sehingga dari ayat-ayat yang tadi kita baca, dengan inisiatif Mose, dengan persetujuan Bapak Yahweh. Saya percaya persetujuan Bapak Yahweh walaupun tidak ditulis. Ya, dia mendirikan kemah di luar perkemahan bangsa Israel. Sehingga waktu-waktu tertentu dia pergi ke kemah untuk berbicara dengan Tuhan. Dan kita melihat, ya, bangsa ini ketika mereka melihat Mose keluar dari kumpulan perkemahan menuju yang disebut kemah pertemuan, ya. Dan ketika dia masuk ke dalam kemah, kemudian awan Tuhan turun, artinya hadirat Tuhan turun. Bangsa ini sebagaimana apa yang tadi kita baca, ya. Mereka melihat hadirat Tuhan, mereka langsung menyembah, ya. Menyembah di depan kemah masing-masing, ya. Dan ini adalah suatu tindakan yang sangat luar biasa, ya. Karena ingat bangsa ini dia belum mengenal Tuhannya dengan benar karena baru kan. Baru beberapa bulan setelah keluar dari dari Mesir. Karena tadinya mereka ini penyembah berhala. Orang yang tadi kan dia menyembah berhala semua selama 400 tahun kan. Di tanah Mesir, apa yang disembah oleh orang Mesir itulah yang dia sembah. Ya. Sehingga nggak heran kalau baru beberapa bulan, ya, setelah keluar dari tanah Mesir, ya jangan jauh-jauh lah. Kita aja umpamanya baru bertobat, belum kenal Tuhan kita kan. Ya sama seperti bangsa ini. Ya, apalagi yang tadinya menyembah berhala. Sehingga kita melihat itulah perjalanan hidup yang boleh kita lihat. Tetapi satu hal yang pasti, mereka secara langsung melihat kemuliaan dan kemahakuasaan Tuhan. Mereka melihat guntur kilat, mereka melihat gunung yang berasap, kuasa Tuhan yang menggelegar, mereka mendengar suara shofar yang menggelegar. Ya. Nah itu yang membuat mereka ketakutan. Dan memang berasakan firman Tuhan. Mereka takut dan dari satu sisi yang lain. Itulah yang Tuhan kehendaki. Supaya manusia atau orang pilihannya takut kepada Bapa Yahweh. Dan di situ kita belajar. Atau saya mengingatkan kepada kita semua. Takut yang diajarkan Bapa Yahweh hanya takut kepada Dia. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada setan. Kalau ada orang yang menamakan diri anak Tuhan takut sama setan. Berarti imannya bisa dipertanyakan. Karena tidak ada satu ayat pun yang menyatakan takut sama setan. Hanya takut kepada Bapa Yahweh. Sama setan, lawan setan itu. Ya, lawan setan. Kan ada tertulis. Lawan si setan. Nah, kita coba belajar mengerti bagaimana luar biasanya Tuhan. Ya. Dan kita melihat bagaimana bangsa ini, ya, ketika mereka mendengar bahwa Tuhan tidak akan menyertai mereka atau tidak akan berjalan di tengah-tengah mereka. Suatu kegentaran yang luar biasa dan mereka menyadari dari apa yang kita baca tadi, secara otomatis mereka menanggalkan perhiasan-perhiasan mereka karena mereka menyadari
bahwa patung lembu itu dibuat dengan memakai perhiasan-perhiasan mereka. Sehingga dengan kesadaran mereka coba menanggalkan bahkan perintah Tuhan. Tanggalkan semua perhiasan yang kau pakai. Karena ternyata perhiasan-perhiasan itu membuat umat Tuhan jatuh dalam dosa. Ya. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, maka di Gunung Horeb itu seluruh Bani Israel pun menanggalkan perhiasannya. Ya. Artinya memang dalam kelompok-kelompok tertentu bangsa ini, karena kejadian ini, mereka tidak lagi memakai perhiasan emas, ya. Khususnya ketika mereka menghadap Tuhan. Dan demikian juga diajarkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan melalui Rasul Paulus, ya. Supaya ketika ibadah, ya khususnya ya biasanya yang pakai emas-emas itu kan perempuan, ya. Firman Tuhan bilang kalau ibadah, ya memang ya kelihatannya sih wajar, ya. Wajar apalagi bagi seorang wanita kalau pergi hias, ya mungkin pakai emas, pakai segala macam. Ya satu kesenangan lah, ya. Kesenangan untuk memakai perhiasan seperti itu, ya. Tetapi kita melihat, ya, firman Tuhan memang melarangnya, ya, memang melarang, ya. Ya ini juga mungkin efek daripada apa yang terjadi kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Karena yang mengingatkan ini lagi adalah Paulus. Paulus itu ahli Torah. Jadi dia mengerti betul, ya. Sehingga keluarlah bagi kita yang hidup pada zaman sekarang. Sebagaimana tertulis, kita coba baca, ya. Di dalam 1 Timotius pasal kedua. Kita baca mulai ayat 9. Ini tentang ketetapan ibadah, ya. Sama seperti itu pula wanita-wanita sopan dalam berpakaian, mendandani dirinya sendiri dengan kesederhanaan dan penguasaan diri, bukan dengan rambut yang berjalin-jalin atau dengan perhiasan emas atau dengan mutiara atau dengan pakaian-pakaian yang mahal dan seterusnya, ya. Nah ini perintah Tuhan. Ya. Pernah saya saksikan ada seorang teman. Ya teman saya punya teman. Ya saya pernah saksikan ini. Dia pergi, ya istrinya pergi ke gereja lah, sama-sama ke gereja kan. Tetapi ini dilanggar, ya. Sehingga dia pergi ke gereja seperti toko emas berjalan. Mengerti maksud saya, ya? Dan di jalan dia dirampok. Dirampok, kemudian dia marah sama Tuhan. Saya mau ke gereja, kok bisa dirampok? Kenapa? Karena nggak ngerti, ada ayatnya. Ya. Bukan nggak boleh pakai emas, boleh. Tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya. Kalau di tempat di mana engkau jalan udah kelihatan hal-hal yang membahayakan, perhiasan itu kan bisa membahayakan dirimu sendiri. Khususnya bagi perempuan, ya. Karena pernah ada cerita, saya pernah saksikan ini di Jawa Timur. Ya. Ibu-ibu pakai gigi emas, giginya dicopot. Luar biasa nggak itu? Dicabut giginya. Ya karena namanya rampok, dia nggak peduli. Mau sakit, mau apa, yang penting dapat emasnya. Nah disinilah kita coba belajar apa yang Tuhan atur.
sesungguhnya harus kita akui itu baik buat kita. Tetapi seringkali kita sulit untuk menerimanya. Ya. Kenapa? Karena kedagingan. Kenapa kedagingan? Loh, kan kalau bisa kelihatan emas gitu kan bagus. Ya. Karena ya terus terang aja saya pernah dengar ada seorang pelayan Tuhan kan. Ya mungkin saudara pernah kenal orangnya. Kalau dia khotbah, emasnya di mana-mana. Padahal laki-laki, ya. Kalau kan pakai baju kan pakai kalung kan, emasnya besar. Ya, kancingnya dibuka sedikit. Nah, kelihatan kan? Lo memang orang kalau pakai kalung emas yang mesti dibuka, jangan disembunyikan. Tetapi alasannya apa? Untuk memperlihatkan kepada jemaat bahwa saya diberkati. Betul nggak? Lo itu kelihatannya bagus. Tetapi tanpa disadari, itu tidak sesuai firman. Dan itu juga bisa membahayakan dirinya. Itu bisa membahayakan, apalagi dengan situasi kondisi ya. Namanya orang mungkin butuh. Ya, dia lihat ini emas berjalan. Kan nggak susah. Ya. Tetapi disinilah kita belajar. Ya. Sesungguhnya ketika bangsa Yesaya mau menghadap Tuhan, mereka tanggalkan emas. Bahkan Tuhan katakan tanggalkan perhiasan-perhiasan. Kan ini perintah kan? Di dalam ayat ke berapa tadi? Ayat ke-5. Kelima lah. Kelima sampai 6. Dari Keluaran 33 tadi. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, berkatalah kepada Bani Israel. Kamu ini bangsa yang tegar tengkuk pada suatu waktu. Aku akan pergi ke tengah-tengahmu dan aku akan membinasakanmu. Sekarang, perhatikan ini perintah Tuhan. Tanggalkanlah perhiasan-perhiasanmu dari dirimu. Maka aku akan mengetahui apa yang akan aku lakukan kepadamu. Ayat ke-6. Dan dari gunung Horeb, Bani Israel pun menanggalkan perhiasannya. Karena emas, karena perhiasan. Iman mereka ya melenceng dari Tuhan. Ya. Mereka rela mengorbankan yang boleh dikatakan barang yang termasuk berharga untuk ilah mereka. Ya. Tuhan marah sehingga Tuhan bilang tanggalkan. Nah, kita tidak tahu ya, karena ya saya percaya melalui ayat-ayat ini, apa yang tadi dikatakan surat Timotius itu, ada efeknya dari kejadian di Gunung Horeb ini. Ya, karena Yesua sendiri berfirman, di mana hartamu, di situ hatimu kan, betul nggak? Kita lihat di dalam Matius pasal ke-berapa? Pasal ke-6 ya. Matius pasal ke-6 ayat ke-21. Karena di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Jadi kita melihat, karena itu saya berkali-kali ingatkan. Torah itu adalah alat baca kita untuk membaca dan mengerti seluruh firman. Apa yang Yesua katakan ini, itu adalah kutipan-kutipan dari Torah yang tertulis. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Ya. Dan manusia lebih cenderung untuk memelihara hartanya daripada imannya kepada Tuhan. Ya. Itu manusia lama. Karena itu Tuhan sedang memperbaharui saudara dan saya, ya,
Bukan berarti nggak boleh pakai perhiasan. Bukan berarti nggak boleh kaya. Kan ada juga pengajaran-pengajaran kan. Karena apa? Karena salah menafsirkan ya. Karena banyak juga pelayan Tuhan salah menafsirkan sehingga seolah-olah orang percaya itu nggak boleh kaya. Ya. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat ke-3. Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan sorga adalah milik mereka. Ya, bahkan di dalam kita lihat Lukas pasal ke-6 ayat ke-20. Dan seraya melayangkan pandangannya kepada para muridnya, dia berkata, berbahagialah kamu yang miskin, karena kerajaan Elohim adalah milikmu. Wah, itu kita harus miskin, nggak boleh kaya. Salah nafsir ya. Kenapa saya bilang salah nafsir? Karena Abraham itu kaya. Ya. Yitzhak pun kaya. Ya. Yitzhak itu bahkan ya sangat kaya. Kita lihat di dalam, kita udah belajar ini. Kejadian 26 ayat 13. Dan orang itu, si Yitzhak maksudnya ya, menjadi kaya, terus menerus menjadi kaya, sampai dia menjadi sangat kaya. Artinya apa? Tuhan tidak melarang kita kaya. Si Salomo sangat kaya raya. Si Daud, dia persembahkan emas bukan gram, bukan kilo, ton untuk bangun bait suci. Ya. Hanya karena banyak orang salah menafsir. Itu kan nggak boleh kaya. Loh, jangan salah menafsir. Tetapi ingat, jangan hartamu di mana hatimu juga di situ. Itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Ya. Jangan sampai karena kekayaan membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan membuat harta kekayaan itu menjadi mamon, menjadi ilah yang kau sembah. Nah, itu yang dilarang Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita itu kaya, dia miliki semua kok. Ya. Hanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus hati-hati. Karena pengalaman membuktikan. Ya. Waktu masih ya biasa-biasa, kelihatannya waduh luar biasa. Rendah hati, kelihatannya rajin ke gereja. Setelah makin lama makin meningkat, lah mulai berubah, terjadi perubahan. Ya, aku banyak proyek. Lo banyak proyek itu kan dari Tuhan. Ya, engkau bisa kaya itu karena Tuhan. Ya. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Tuhan memang tidak melarang kita jadi kaya. Tetapi jangan sampai kekayaan itu menjadi mamon dalam hidup kita, menjadi ilah dalam hidup kita, sehingga kita menduakan Tuhan. Karena Tuhan yang saudara dan saya sembah, dia sendiri berkata, aku Tuhan yang cemburuan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Lah itu yang harus kita mengerti. Sehingga kita dalam seluruh hidup kita, bahkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kalau engkau punya semua, anggaplah nggak punya. Bisa tak kamu maksud saya? Ya, karena itu bukan kita punya, itu semua yang dipercayakan Tuhan bagi kita, pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Bukan untuk ya berfoya-foya. Ya, saudara ingat kan cerita tentang dua orang anak orang kaya itu kan? Wah, bapaknya masih hidup,
bagi harta warisan. Oh, enak aja. Padahal bapaknya masih hidup. Ya. Oke lah, itulah Tuhan berkemurahan dibagi harta. Habis pesta pora, semuanya dihabiskan. Dia lupa sama orang tuanya. Nah, ini karakter manusia. Ketika dalam kemewahan, lupa semua. Lupa juga sama Tuhan. Nanti setelah jatuh miskin, baru ingat orang tua. Ya. Nah, Tuhan sebenarnya mengajarkan saudara dan saya. Tuhan tidak melarang kita jadi kaya. Tetapi jangan kekayaan itu menjadi ilah bagi kita. Membuat kita jauh dari Tuhan. Itu yang harus kita hati-hati. Semakin saudara dan saya dibuatnya kaya berkelimpahan harta. Semakin mendekat kepada Tuhan. Sama seperti Ayub. Ya. Ayub itu sangat kaya raya, punya anak 10, 10-10-nya karena Tuhan izinkan untuk dicobai. Dibinasakan oleh setan dalam satu hari karena Tuhan sedang menguji Ayub. Ya. Tetapi kita melihat setelah dinyatakan, boleh dikatakan Ayub lulus dari ujian. Anak-anaknya kembali. Tuhan tambahkan 10. Yang 10 udah mati. Diganti 10. Hartanya diganti 2 kali lipat. Nah, kita belajar di sini. Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya. Apa yang Tuhan katakan, tanggalkan perhiasanmu. Karena perhiasan itu kalau kita tidak bisa menguasai diri. Itu menjadi ilah. Yang dapat diandalkan oleh manusia. Ya kan karena banyak duit kan. Apa aja. Gak apa-apa gampang ada duit. Ya. Tetapi kita belajar dari sini. Ingat. Ya, karena harta bangsa Israel jatuh dalam dosa. Dan Tuhan mengingatkan kepada saudara saya yang hidup pada akhir zaman ini. Tuhan tidak melarang kita jadi kaya. Tetapi jangan sampai kekayaan itu membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ingatlah sebagaimana tertulis, semua itu dari Dia. Oleh Dia dan untuk Dia. Karena itu biar kita mempergunakan semua itu sesuai kehendaknya, bukan kehendak kita. Bukan untuk memuaskan kedagingan kita. Ya, tetapi dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, bagaimana kita memanfaatkan semua itu. Ya. Karena itu kan berbanyak firman Tuhan kata, jadilah orang yang terlebih berkat memberi daripada menerima. Ada tertulis beri maka engkau akan diberi. Kita belajar untuk bisa mempraktekkan itu. Dan kita melihat ketaatan bangsa Israel. Ketika pemimpinnya pergi menghadap Tuhan. Dan mereka melihat hadirat Tuhan, mereka sama-sama menyembah. Tetapi alangkah bahagianya, ya, apabila apa yang tertulis dalam kitab, apa itu, kitab Filipi. Pasal kedua, kita baca ayat ke-12. Maka dari itu, hai saudaraku, sebagaimana kamu telah apa? Senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku. Ini ayat yang terakhir ini yang seringkali dilontarkan. Kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Ayat ini yang seringkali saya ulangi, keselamatan itu urusan pribadi. Ayatnya dari sini.
Ya. Tetapi Paulus mengingatkan apa yang terjadi dahulu. Mose pergi, imannya juga bangsa Israel langsung berpaling. Karena itu Paulus mengingatkan, aku ada di tengahmu ataupun aku tidak ada di tengahmu, tetaplah setia. Kita ada di tempat ibadah ataupun kita ada di luar ibadah, tetaplah setia sama firman. Sehingga hidup kita ini benar-benar tidak berubah. Karena Tuhan sedang menyempurnakan saudara dan saya. Sehingga jangan waktu ibadah kelihatannya penuh dengan roh. Berbahasa lidah luar biasa. Oh, dengan pernyataan-pernyataan. Keluar dari tempat ibadah berubah. Apakah itu benar roh Tuhan? Ya. Dan kita ini harus belajar. Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita terus menerus harus koreksi diri. Ini benar dari Tuhan apa bukan? Bisa datang ke saya. Kita kan bisa merasa. Kita mungkin udah ngomong, ya, kemudian dibantah sama orang. Kita koreksi diri. Yang saya omong ini benar apa enggak sih? Ataupun menyakiti orang. Dari semua itu kita belajar. Supaya jangan kita hanyut terbawa arus dengan keinginan daging kita. Tetapi kita belajar terus-menerus diproses oleh Tuhan. Semakin hari, namanya belajar ya. Orang yang belajar, semakin hari pasti semakin pintar. Bukan semakin bodoh. Semakin kita belajar mengenal firman Tuhan dengan benar. Dan kita belajar mempraktekannya, maka ingatlah firman itu yang akan memproses kita. Kita tidak bisa merubah diri kita dengan kekuatan sendiri, tidak bisa. Tetapi karena iman firman itu yang adalah pribadinya sendiri, kita terima dan kita coba praktekkan, maka Roh Kudus yang akan menolong memampukan kita untuk kita bisa melakukannya dengan benar. Dengan bisa melakukan firman. Membuat hidup kita sadar atau tidak sadar akan dirubah oleh Tuhan. Ya. Karena contohnya kan banyak. Ya. Contoh pribadi lepas pribadi kita lah. Mungkin ketika masih muda-muda dulu kan, waduh kalau ngomong kan suka ngaur-ngaur, suka membual. Membual itu seolah-olah suatu kebanggaan. Tapi setelah kita mengenal dia dengan semakin dalam, ternyata itu ada tertulis, semakin banyak kau ngomong, semakin banyak kemungkinan kau berbuat dosa. Karena firman itu kita belajar, tadinya mungkin sehari 200 kata, ya dikurangi. Jadi dari 200, kurangin 150, terus kurangi, akhirnya apa? Banyak berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Nah, proses ini harus ada kerjasama antara pribadi kita dengan Tuhan. Karena contohnya ada. Mose itu adalah orang yang paling lembut hatinya. Padahal dulu kan dia beringas. Ya. Ketika dia masih di Mesir, orang Mesir membuat sesuatu yang dalam pandangan yang gak beres. Langsung dibunuhnya. Tetapi kita melihat di dalam Bilangan 12 ayat ketiga. Mose adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi. Bukan di Israel ya. Tapi di seluruh bumi. Artinya sangat luar biasa. Dulu ini kan dia, wah, beringas.
Salah sedikit main bunuh. Tetapi orang yang pembunuh, setelah dia ketemu dengan Tuhan, loh, berubah. Memang prosesnya nggak sebentar. 40 tahun dia dididik secara Mesir. Menyembah kepada berhala. 40 tahun dia mulai diproses dengan cara Tuhan. Dan kemudian 40 tahun dia dipercaya untuk melayani. Terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Kesaksian firman. Dia menjadi orang yang paling lembut hatinya. Kalau Moshe bisa, kita pun pasti bisa. Hanya bagaimana kita mencoba membawa diri kita seperti Moshe. Kan itu proses. Bukan seperti membalik tangan, tidak. 40 tahun tambah 40 tahun. Tambah 40 tahun. Dia diproses sedemikian rupa. Melayani Tuhan dengan sangat luar biasa. Tetapi pada akhirnya dia nggak boleh masuk ke tanah perjanjian. Padahal dia yang memimpin bangsa ini. Tapi Tuhan bilang, tidak. Nah, kita belajar dari kerendahan hati Moshe. Moshe, dia menjadi pengantara antara Tuhan dengan bangsa Israel. Dia senantiasa bertemu dengan Tuhan sesuai waktu Tuhan. Memang tidak dibeberkan apa yang dibicarakan. Tetapi saya percaya adalah segala sesuatu yang berhubungan untuk membawa umat pilihan Tuhan berjalan sebagaimana kehendak Tuhan. Dan di situ dia merayu Tuhan. Karena Tuhan kan ngomong, aku gak akan pergi bersama-sama dengan bangsa ini. Aku tidak akan ada di tengah-tengah bangsa ini. Dia merayu Tuhan. Ya, dia ngomong saat Tuhan, Tuhan, kalau engkau tidak bersama kami. Ya, kita lihat di dalam ayat ke-15 dari Keluaran pasal ke-33 ini. Dan dia atau Moshe berkata kepadanya, kepada Bapa Yahweh, jika bukan kehadiranmu yang menyertai kami, janganlah engkau memberangkatkan kami dari sini. Ya, dalam terjemahan Lukas, jawab Moshe, jika kehadiranmu tidak menyertai kami, janganlah engkau membawa kami dari tempat ini. Dia tahu bahwa dia sangat membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam dia menjalani sampai ke tempat tujuan. Dia menyadari tanpa Tuhan tidak mungkin berhasil. Karena itu dia merayu Tuhan. Ya, berkali-kali dia datang, dia rindu, bahkan dia berbicara. Dia kepengen melihat muka Tuhan. Ya, dia pengen melihat muka dengan muka. Sehingga timbullah kata-katanya di dalam ayat ke-20 ketika Moshe rindu untuk melihat wajah Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan? Ayat ke-20. Dan dia berfirman, engkau tidak dapat melihat wajahku, karena tidak seorang pun memandang aku, dan dia hidup. Ya. Dan inilah salah satu yang dapat kita tafsirkan. Karena ayat ini, ya, Bapak kan jelas di situ dikatakan. Kalau dia datang dengan segala kemuliaannya, maka manusia akan mati. Ya, manusia akan mati. Karena itu dia turun. Ingat ya, firman Tuhan katakan, yang menjadi juru selamat itu hanya Yahweh. Yesaya 43, kita baca ayat 11.
Yesaya 43, so, akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Firman Tuhan itu tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau dahulu Yahweh, sekarang pun harus Yahweh. Tetapi kalau Yahweh datang dengan kemuliaannya, maka apa yang dikatakan kepada Mose, orang kalau lihat aku pasti mati. Karena itu dia datang. Setelah dia memberitahukan kepada para nabi bahwa dia akan datang melalui seorang wanita, perawan yang belum pernah kawin. Sehingga ada tertulis dia datang dari seorang perawan. Sebagai manusia. Ya. Nah, kita melihat dan dia menyatakan sesuai dengan apa yang dikatakan Yohanes pasal ke-14. Ayat ke-9 dan 10. Yesus berkata kepada, telah demikian lama aku ada bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Perhatikan, siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Apakah engkau tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Firman yang kukatakan kepadamu, aku tidak mengatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dia sendirilah yang melakukannya. Kalau dia datang sebagaimana apa yang diminta Mose, mati semua. Karena itu dia datang melalui seorang perawan. Sehingga dia sendiri berkata, engkau sudah lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Dan kita akan melihat dia muka dengan muka sesuai janjinya. Ya. Kapan? Ya, untuk bisa melihat dia muka dengan muka, ya kita harus benar-benar hidup sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Kalau enggak, ya enggak bisa. Ya. Karena itu kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 3. Ayat kedua. Hai yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim dan belum dinyatakan kita akan menjadi apa. Tetapi kita tahu bahwa apabila dia telah menyatakan diri, kita akan menjadi serupa dengan dia. Karena apa? Kita akan melihat dia sebagaimana dia ada. Nah, ini janji Tuhan. Ya. Ini janji Tuhan juga dikuatkan lagi dalam Wahyu pasal ke-22. Kita lihat ayat keempat. Dan mereka melihat wajahnya dan namanya ada pada dahi mereka. Ya, ada cap tanda kepemilikan. Ya. Nah, itu yang sedang kita jalani untuk kita dapat melihat dia. Kalau kita tidak kudus, tidak mungkin, tidak bisa. Karena seringkali dikatakan dari tempat ini, di dalam hidup kita, di dalam jiwa kita ini, ya, masih ada benih-benih si jahat. Dan benih-benih ini sedang dibersihkan Tuhan oleh firman-Nya. Yang bagaikan api yang menghanguskan. Ya, kita tidak menyadari. Tetapi kalau kita mau koreksi diri, ya kadang-kadang masih pikiran membenci orang. Ya. Kadang-kadang kita nggak sadar. Apalagi karena itu salah satu karakter manusia akhir zaman, ya. Membenci orang dan sebagainya itu, padahal firman Tuhan katakan, kalau engkau membenci orang, engkau sama dengan apa? Pembunuh. Ya. Sama dengan pembunuh. Kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat ke-15.
Setiap orang yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh. Dan kamu sudah tahu bahwa setiap pembunuh tidak memiliki hidup kekal untuk tetap tinggal di dalam dia. Ya. Nah, satu hal yang mungkin juga harus kita terus-menerus koreksi lah ya. Terus-menerus koreksi, kita yang ada di sini, engkau yang mendengarkan di luar sana. Dari pengalaman pelayanan ya. Kalau saudara mungkin ada melayani orang, ya, kemudian dia kena sakit kanker ya. Ya apapun kankernya, pokoknya kanker lah. Kalau dikonsultasi ditanya, penyebabnya ini. Ada kebencian, ada dendam, ada sakit hati. Ya. Walaupun ya namanya kalau dikonsultasi gitu kan mereka tidak langsung mau mengakui. Ya. Karena ini kenyataan, bahkan kadang seorang anak membenci ibunya. Kadang seorang istri membenci suaminya. Atau sebaliknya. Atau saudaranya. Kebencian bisa mengakibatkan penyakit yang sangat, ya boleh dikatakan ditakuti oleh banyak manusia. Kenapa? Ya. Bagaimana kita membenci orang, padahal semua manusia itu kan dikasihi Tuhan. Bisa tanggap? Ingat ya, Tuhan itu mengasihi semua orang. Tetapi dia membenci kelakuannya. Nah kelakuannya ini karena dia mau semua orang selamat. Kan ada tertulis, Tuhan mau semua selamat. Dia benci kelakuan manusia karena manusia ini diajar tidak mau mengikuti supaya bisa selamat. Dia benci kelakuannya karena itu Tuhan dengan firman-Nya sedang membersihkan kelakuannya. Dan yang namanya kelakuan adalah jiwa. Karena itu dikatakan, terimalah firman dengan lemah lembut, karena firman itu yang dapat menyelamatkan jiwamu. Ya. Jadi di sini kita belajar dari apa yang tertulis. Kita rindu sebagaimana Moshe, aku pengen lihat mukamu Tuhan. Ya. Filipus sebagai aku pengen lihat Bapa. Yesus bilang, tidak percayakah kamu? Kalau engkau sudah melihat aku, engkau melihat Bapakku. Dan saya percaya saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ketika Rasul Yohanes diangkat, dia melihat seperti anak manusia. Itulah sesungguhnya Yeshua, itulah sesungguhnya Bapa Yahweh. Kita merindukan untuk bisa memperoleh kasih karunia. Untuk bisa bertemu dengan dia. Karena apa yang dia katakan, kita akan melihat dia apa adanya. Muka dengan muka. Tetapi tanpa kekudusan, tidak mungkin orang melihat Tuhan. Dan ada tertulis, kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, kita sedang mengalami proses itu. Ya. Tetapi ketika kita sedang dibersihkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, setan kan nggak mau. Ya. Kita mungkin ya suka marah-marah gitu kan, kepengen nggak, Tuhan tolong deh supaya jangan marah-marah. Justru dikasih tantangan yang membuat kita maunya marah terus. Betul nggak? Itulah satu kenyataan. Karena itu kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Engkau minta menjadi orang yang sabar, dikasih, waduh aku ngeliat orang ini udah enak ya, udah. Artinya kita mengikuti daging kita. Belajarlah untuk
mengasihi semua orang. Walaupun belum tentu orang mengasihi kita. Saya tangkap ya. Kan biasanya kalau orang kita mengasihi orang, belum tentu orang yang kita kasih itu mengasihi kita. Belum tentu. Tapi kita belajar bukan karena orang itu, tapi kita belajar karena kita takut sama Tuhan. Karena ada tertulis, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Engkau melawan itu, jadilah 1 Yohanes 3 ayat 15 tadi. Engkau benci manusia, engkau adalah pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena itu kita belajar, saudara. Dari apa yang tadi kita baca, ya, seringkali tanpa kita menyadari, ya, hidup kita ini seringkali karena ada ilah-ilah lain yang membuat kita tidak bisa maju di dalam pertumbuhan iman. Nah, ilah-ilah main ya macam-macam lah kan. Saudara tahu lah, kita semua tahu. Karena itu kita belajar. Kan ada orang juga. Aduh, aku pengen ibadah nih. Tapi aku dilarang. Loh, kita kan punya Bapa. Tuhan tahu semua permasalahan dan pergumulan kita. Menangislah di bawah kaki Bapakmu. Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Ya. Kita mungkin ya ada orang yang melarang gitu kan. Kemudian kalau kita ngomong, dia ngelihat kita ngomong aja mungkin udah benci. Tetapi kalau Tuhan yang menjamah dia, jangan ragukan kuasa Tuhan. Berdoa, Tuhan, aku mau ibadah nih. Nggak ada duit Tuhan. Pernah nggak ngomong seperti itu sama Tuhan? Loh kalau emang nggak ada duit yang ngomongnya Tuhan nggak ada duit nih. Ya. Loh Yeshua berkata kepada Petrus, pergi mancing. Nanti ikan yang pertama ambil, buka mulutnya. Ada duit. Itu mujizat bukan hanya untuk zaman dulu. Asal yang penting kita punya hubungan yang dekat dengan Bapa kita. Dia sanggup mengadakan yang tidak pernah kita pikirkan. Dia sanggup mengadakan. Dengan caranya. Ya. Nah, jangan, aduh kok gak ibadah sih? Gak punya duit nih. Lah, ngomong sama Bapak kita. Dia yang punya duit. Ya. Kalau jarak yang umpamanya gak jauh, jalan aja kan. Jalan kan bagus, olahraga. Tapi kan zaman sekarang jarak 200 meter aja males jalan kaki. Betul nggak? Padahal jalan kaki itu kan sehat. Dahulu Yeshua mau pergi ke bait suci, jalan kaki. Bukan sehari 2 hari, bisa berhari-hari jalan. Sekarang kita jarak 2 kilo, aduh capek. Paling sedikit naik motor, naik Grab, naik segala macam. Ya. Padahal jalan kaki itu bagus untuk supaya sehat. Betul nggak? Nah hal-hal seperti ini kita pun harus juga melihat. Jangan sampai itu menjadi penghalang bagi kita untuk maju. Ya. Dulu ya cerita pengalaman sedikit lah. Dulu saya nggak tahu, saudara tahu jalan gereja Tresia di daerah Menteng situ ya. Tahun 60-70 itu kalau hujan pasti banjir. Saya gereja dulu di gereja Paulus di Taman Surapati situ. Ya. Jadi kalau hujan banjir di gereja Tresia itu, nggak tahu sekarang. Yang ada becak. Nah mobil udah pasti nggak bisa, ya walaupun ada mobil.
Lo panggil beca sampai ngerapat depan rumah, naik. Ya. Jadi memang saya dulu kerinduannya ibadah aja. Jadi banjir itu bukan penghalang. Walaupun ya dulu kan ya memang berdoa tapi nggak pernah minta kan. Tuhan kirim tukang becak Tuhan, nggak. Tetapi kan Tuhan tahu keterbatasan kita. Ya jadi hal-hal seperti itu bukan menjadi penghalang bagi saya untuk ibadah. Enggak. Saya belajar kenapa? Karena saya butuh ibadah. Karena ibadah itu dalam setiap doa saya, jadikan ibadah itu sebagai kehidupan, bukan kewajiban ya. Saudara dan saya terus berdoa, jadikan ibadah itu sebagai kehidupan bagiku. Bukan kewajiban. Kalau wajib, loh, engkau wajib datang ke kantor ya jam sekian. Nggak datang nggak apa-apa. Tapi kalau itu merupakan kehidupan, Bu, kau nggak datang, berarti kau mati dalam pandangan Tuhan. Saya mengajar diri saya dan saya berdoa juga untuk saudara supaya ibadah ini menjadi kehidupan. Saya butuh. Kenapa? Karena ibadah itu perintah Tuhan. Beribadahlah kepada Dia dengan hormat dan takut. Kita melatih diri. Melalui ibadah kita terus diproses. Karena kita akan bertemu Dia muka dengan muka. Dan kita tidak akan mungkin bisa bertemu dengan Dia kalau kita tidak dalam keadaan kudus. Dan kekudusan hanya bisa terjadi kalau kita menerima firman-Nya dan belajar untuk mempraktekannya dengan pertolongan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan dengan benar. Karena itu libatkan dalam seluruh hidupmu. Roh Kudus tolong. Baca firman, Roh Kudus tolong bukain. Kita nggak ngerti, Dia bukain. Setelah terbuka, Tuhan tolong supaya saya bisa lakukan. Iman tanpa perbuatan mati. Kita mungkin bisa mengerti firman, tetapi kalau kita tidak praktekkan, useless, nggak ada artinya. Kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Karena firman itulah yang dapat menyelamatkan kita. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Dari apa yang tadi kita baca. Tujuan akhirnya adalah Tuhan, aku pengen lihat wajahmu. Moshe. Dan Tuhan masih mengabulkan. Engkau ya pada waktu itu hanya akan melihat wajah belakangku. Kau tidak bisa melihat wajahku. Tetapi pada zaman akhir Yeshua berkata, engkau sudah lihat aku, engkau sudah lihat Bapakku. Dan kita belajar ya memperoleh anugerah, itu anugerah ya, itu kasih karunia. Dan itu hanya dapat terjadi apabila kita mau menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Ya, karena itu saudaraku kita sama-sama maju. Ya, jangan kendor, jangan malas. Setan itu nggak mau kita ibadah. Setan tidak mau kita ibadah. Karena dia tahu kalau kita ibadah, iman kita ditambah, dia diusir. Betul nggak? Dia diusir, dia takut sama orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Karena itu dengan berbagai macam caranya, dia coba cegah. COVID beberapa tahun yang lalu kan. Lu kita tenang-tenang aja ibadah di sini. Ya memang pintu bawah kita tutup, plak. Tapi jemaat semua hadir. Dan karena ya ada untungnya. Karena COVID ada usul kan anak saya bilang, "Pak kita pakai ini Pak biar jadi berkat." Ya pakailah ini. Ya dari sini baru ketemu dengan beberapa saudara. Lah itu kan cara Tuhan. Saudara dan saya harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain untuk berani membawa kebenaran yang sejati. Dan kita hidup di dalam kebenaran. Jangan kita memberitakan firman, tetapi kelakuan kita sendiri nggak benar.
Memang kita belum benar, tetapi kita membawa diri, membiarkan diri untuk diproses supaya jadi benar. Saya tanggap. Memang kita belum benar, tapi sedang diproses menjadi benar. Karena itu jangan mundur. Jangan merasa lelah untuk ibadah. Ya. Ibadah pagi, berdoa, enak ibadah. Ya, saya belakangan ini bangun jam 2, jam 3. Ya. Ya, pertama-tama ngantuk juga. Ya. Karena tidurnya kan cuma berapa jam. Tetapi lama-lama enak juga. Enak juga ngobrol sama Tuhan. Ya. Karena itu latihlah dirimu beribadah. Berdasarkan terjemahan dari kita baca dalam 1 Timotius pasal keempat ayat terakhir ya, 7 dan 8. Tolaklah hal-hal yang duniawi serta mitos-mitos nenek tua. Sebaliknya, latihlah dirimu sendiri dengan kesalehan, sebab latihan jasmani itu bermanfaat untuk hal kecil, tetapi kesalehan itu bermanfaat untuk segala hal, karena mengandung janji kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Kita lihat terjemahan LAI ya. Kita lihat terjemahan LAI. Tetapi jauhilah segala cerita tahyul nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi apa? Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ini firman. Tapi kan penerapannya kan tergantung kita masing-masing. Betul nggak? Nah, saya hanya mengingatkan ini. Ya, ingatkan ini ibadah. Itu perintah. Karena berguna. Bukan saja untuk hidup sekarang. Tapi untuk hidup yang akan datang. Haleluya.